Highlight sertifikasi RSPO Mingkung Jaya. Perjalanan proses sertifikasi RSPO sejak tahun 2022 Koperasi Mitra Inti Sumber Makmur di Desa Mingkung Jaya. Dengan tanggal 10 Juni tahun 2022. Ketua RSPO Koperasi Mangkarti Desa Sidomukti Pak Sofyan datang ke kantor Koperasi Mitra Inti Sumber Makmur, Sofyan, guna mengajak ikut bergabung proses sertifikasi RSPO. Sofyan juga bersedia menyampaikan sosialisasi terkait sertifikasi Countable on Sustainable Palm Oil, RSPO. Selanjutnya pihak Koperasi Mitra Inti Sumber Makmur, MISM, selalu berkomunikasi dengan beliau. Dalam bulan yang sama Sofyan hadir menyampaikan pengetahuan tentang sertifikasi RSPO, hal ini dilakukan tidak hanya sekali. Pihak Koperasi MISM belum membentuk tim pengurus RSPO, karena masih dalam tahap belajar pengetahuan tentang RSPO. Selanjutnya Sofyan juga menawarkan ke pihak Koperasi MISM, ikut sertifikasi mau bergabung di Mangkarti atau berdiri sendiri. Tapi Sofyan menganjurkan agar berdiri sendiri saja, karena anggota petani Mingkung cukup banyak. Akhirnya pengurus koperasi sepakat berdiri sendiri, walaupun masih sedikit bekal pengetahuan tentang proses menuju sertifikasi RSPO, namun MISM selalu berkoordinasi dengan saudara Sofyan. Tanggal 15 Februari tahun 2023, seorang bersama Sofyan, bernama Ade, 085266079342, datang menawarkan agar Koperasi Mitra Inti Sumber Makmur ikut bergabung di sertifikasi RSPO. Beliau tidak membicarakan untuk memfasilitasi pembiayaan, sehingga pihak pengurus MISM tidak begitu antusias, namun MISM ingin mewujudkannya. Pengurus MISM membentuk tim untuk mempermudah dalam pekerjaan nantinya. Tim tersebut terdiri dari 9 personil yang mau bekerja tanpa dibayar. Ketua Koperasi MISM Joko Sutarno mendelegasikan kepada Fajur Rohman agar menjadi grup manajer RSPO, maka muncullah nama-nama pengurus ICS, diantaranya Fajur Rohman, Joko Sutarno, Bonari selaku Kades, Umi Rofika Duri, Eka Puji Lestari, Wahid Waluyo, Sulaiman, Edi Suranto, Sokip. Hal ini tidak berjalan mulus karena masih terkendala biaya. Maret tahun 2023, Joko Sutarno mengundang Ketua Kelompok Tani, MJ1S, DMJ11, dan HS7S, DHS10, bermaksud agar semua ketua kelompok ikut berpartisipasi dengan menjadi tim ICS, Internal System Control, yang nantinya merekrut anggotanya secara sukarela, ikut bergabung dalam sertifikasi RSPO. Dalam rapat tersebut tidak semua ketua kelompok hadir. Yang hadir pun tidak semua bersedia menjadi tim ICS. Yang bersedia menjadi tim ICS adalah Marjoni, Mariono MJ4, Taslim MJ8, Ulum MJ7, Asnuri HS8, sehingga tim ICS menjadi 14 personil. Anggota sudah mulai ada yang setor persyaratan, yaitu fotokopi sertifikat, KK, dan KTP. Siang hari pengurus koperasi sering berkumpul membahas perekrutan anggota. Seiring bergulirnya waktu, saudara Ade ditunggu-tunggu gak muncul lagi. Selanjutnya datanglah Pak Rudi Zariansyah, petugas dari RSPO, menawarkan diri guna memfasilitasi dalam pembiayaan audit RSPO. MISM berterima kasih kepada Pak Sofyan yang telah membantu menghadirkan Pak Rudi Zariansyah dari organisasi Stichting Nederlandse Vrijwilligers, SNV. April tahun 2023, Saudara Edi Suranto sudah mulai merekap data anggota, yang terkumpul 80 anggota yang sudah setor langsung ke kantor koperasi. Sambil proses merekap data, pengurus ICS berusaha mengajak anggota koperasi dan pemilik LU2 untuk ikut program sertifikasi, walau awalnya pengurus ICS belum banyak tahu tentang sertifikasi RSPO. Mei tahun 2023, seleksi alam terjadi. Proses masih 40 anggota yang terekap, tentu lambat sekali.
Edi Suranto mengundurkan diri dengan alasan banyak kesibukan. Begitu juga dengan pengurus yang lain banyak yang tidak aktif. Sebagai pengganti Edi Suranto, pengurus ICS menunjuk Rido meneruskan petugas yang lama. Yang mendaftar secara sukarela sudah mulai banyak, tapi proses rekap masih seperti yang lama. Di bulan yang sama, Ketua Koperasi MISM mengundang kembali pengurus kelompok tani guna memastikan pengurus ICS lagi, karena banyak yang tidak aktif. Dalam rapat diputuskan kembali, di antaranya Facur Rohman sebagai grup manajer, anggota, Joko Sutarno, Bunare. Umi Rofika Duri, Eka Puji Lestari, Wahid Waluyo, Marjoni, Haryanto, Iwayan Astudana, Riko, Asnuri, Kartimah, Jamhari, Kasminto, Mariawan, Sujarto, Joko Miswono, Rudi, Bambang HW. Juni tahun 2023, yang mendaftar sudah mencapai 345 peserta. Di bulan ini, awal dimulainya acara pelatihan-pelatihan di bawah komando Rudi Zariansyah selaku pihak SNV. Pihak SNV bekerja sama dengan pihak Wahana Mitra Mandiri, WMM, yang diketuai oleh Rusdarmi yang akrab dipanggil Umi dan Bang Joni sebagai petugas pemetaan. Juni tahun 2024, pelatihan-pelatihan sudah selesai, sambil menyusun sob standar operasional. Bulan ini persiapan menuju pendaftaran, namun data-data, disclosure, masih mengalami banyak perubahan, karena sebagian anggota ada yang mengikuti program replanting terutama lahan usaha 2, LU2, secara otomatis keluar dari keanggotaan. Jumlah menjadi 286 anggota. November tahun 2024, mempersiapkan patok batas kafling, bahan pipa paralon diisi cor. Melalui email pengurus RSPO MISM, sepakat mendorong disclosure ke pusat RSPO Kuala Lumpur guna mendapatkan membership sebagai tanda terverifikasi sertifikasi RSPO MISM. Dalam proses ini banyak masalah, mengenai nama, luasan, bahkan ada anggota yang lahannya masuk kawasan hutan produksi sehingga jumlah menjadi 250 plot, 511.190 hektare. Tanggal 26 November tahun 2025, disclosure Koperasi MISM sudah ditanggapi dengan baik oleh RSPO di Kuala Lumpur. Tanggal 10 Desember tahun 2025, proses pembayaran membership telah dilakukan sejumlah €250. RSPO, atau Roundtable on Sustainable Palm Oil, adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Dibentuk pada tahun 2004, RSPO menyatukan berbagai pemangku kepentingan termasuk produsen minyak sawit, produsen barang, pengecer, bank, investor, dan organisasi non-pemerintah. Tujuan utama RSPO adalah mempromosikan praktik pertanian yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dalam industri kelapa sawit, yang seringkali dikritik karena dampaknya terhadap deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya sertifikasi RSPO, konsumen dapat lebih yakin bahwa produk yang mereka beli berasal dari sumber yang berkelanjutan dan bertanggung jawab